Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Kuriance Veronica Ola, mahasiswa PPG Guru Agama Kristen periode 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 1520 2501 041427. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini nomor ujian saya. Terima kasih, salam, dan selamat menyaksikan. Ya, pagi ini semuanya sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyi dulu lagu untuk kita berdoa. Kita menyanyi lagu angkat lagu dulu lagunya. Anak sekolah minggu 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Kita berdoa, ikut ibu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau belajar. Tuhan berkati kami agar supaya kami belajar, kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang ibu absen ya. Agatha Bu. Ada Ibu. Alusia Santi. Bagasmon. Ada Ibu. Barbina. Ada Ibu. Delvita. Ada Ibu. Dorce. Ibu. Esther. Ada Ibu. Erlina. Ada Ibu. Natania. Ada Kaspar. Ibu. Ya, semua hadir ya. Ibu percaya semua di sini hadir semua. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita menyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Kita semua untuk berdiri. Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia. Ya, ini semua semangat. Semangat. Luar biasa, kita akan memulai pelajaran kita. Materi yang Ibu bawa hari ini adalah yang beri materi kita keluarga hidup rukun. Keluarga hidup rukun. Dan subtema anggota keluarga. Dan yang berikut subtema saling menghormati dan menyayangi. Dan berikut pembelajaran kita hari ini adalah saling menghormati orang tua kita di rumah. Ya, kita sudah mendengar materi kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang di rumah selalu saling menghormati
keluarganya, orang tuanya, bahkan adik atau kakaknya yang selalu panggil, dia selalu menjawab, angkat tangan. Ya, pasti semuanya. Atau di rumah ada yang selalu membantah orang tua. Selalu membantah orang tua. Siapa? Tidak ada. Ya, tentu di rumah kita harus saling menghormati dan menghargai akan orang tua. Karena temanya kita adalah keluargaku hidup rukun. Nah, di sini keluargaku hidup rukun, kita harus hidup rukun. Karena lagunya seperti ibu nyanyikan, ku cinta keluarga Tuhan, selalu ingat sekali, semua saling mengasihi, bersamanya ku cinta keluarganya Tuhan. Itu lagunya. Jadi di rumah kita harus saling menghormati, saling mengasihi antara keluarga, saudara, antara satu dengan yang lain. Ya, itu mau tunjuk siapa yang bisa saling contoh keluarga yang saling menghormati, saling mengasihi teman. Siapa? Memberikan satu jawaban yang baik di ibu. Salah satu contoh keluarga yang saling menghormati kepada orang tua. Satu, ya, ibu kasih contoh adalah lihat gambar di depan sini. Ini salah satu contoh keluarga yang saling mengasihi, antara saling membantu dalam menjaga kerukunan dan saling mengasihi. Nah, salah satu contoh ini. Lihat gambar di sini. Ini salah satu contoh. Mereka ada ibu, bapak, dan kedua anak. Perhatikan semuanya di sini. Ini mereka saling membantu. Itu namanya saling membantu, saling menghormati. Oh, ibu suruh apa, saya harus ikut. Atau mama tolong saya, misalnya Yoda dipanggil untuk membantu mengangkat barang-barang. Bersama-sama orang tua lagi kerja, kita harus saling membantu untuk mengangkat barang. Ini salah satu contohnya. Yang berikut, contoh berikut kita saling mengasihi dalam keluarga adalah ini. Kita saling mendukung, kita saling bersama-sama, yang ini ya. Saling bersama-sama membantu pikiran, tenaga untuk bersama-sama ceria, bersama-sama. Tidak saling bermarahan, tidak saling marah, tidak saling mencaci maki. Oh, ini orang tua saya bicara ini, saya harus membantah. Tidak, harus bersama-sama saling menjaga kerukunan dalam keharmonisan dalam keluarga gitu. Nah, di sini kita bersama-sama dengan teman-teman. Mungkin semua anak-anak semua punya teman bermain, ada? Ada. Ya, tentu di dalam kelompok bermain pasti ada teman-teman kita saling berkelahi. Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, kita di kelompok untuk teman-teman kita bermain bersama-sama, kita harus saling menghargai. Ya, tepuk tangan buat Yohani. Kita harus saling apa lagi? Ayo, saling menghormati. Tepuk tangan buat Budi. Kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini mereka lagi bermain bersama-sama, saling membagi barang-barang mainannya, saling ini membantu. Itu
itulah namanya teman yang saling mengasihi. Kasih itu adalah panjang sabar. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu selalu menuruti akan perintah-perintahnya, termasuk menghormati Tuhan. Tuhan adalah Tuhan Allah yang kudus, Allah yang selalu memperhatikan anak-anaknya yang ada di dunia ini. Ya, begitu. Jadi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, anak-anak sekalian, masih semangat dalam belajar? Masih. Ya, luar biasa. Kita semua yang ada duduk ini, kita sangat anak-anak yang hebat, luar biasa. Anak-anak yang selalu dengar-dengaran sama orang tua, sama teman, sama apa? Semua orang-orang lain yang misalnya tidak kenal kamu apa tujuan kamu, marah atau bagaimana? Teman-teman yang misalnya jauh dari Jawa atau datang dari Kalimantan, kamu orang Papua, apa tindakan kamu? Siapa yang bisa menjawab? Tindakan kamu apa? Tadi ibu baru jelaskan. Iya, tepuk tangan ya, tepuk tangan buat Tuhan. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai. Kalau kita saling menghargai berarti apa? Kita punya teman banyak. Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan. Atau di sini anak-anak setan? Tidak dong. Semua anak-anak anak-anak Tuhan luar biasa. Siapa yang di sini selalu dengar-dengaran sama orang tua? Iya. Siapa di sini selalu orang tua bicara selalu ikut pembicaraannya, tidak melawan? Iya. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah, anak-anak kelas 2 di sini, ya luar biasa semua. Semua sangat luar biasa, sangat hebat. Karena kalian mau menjadi anak yang berbakat, tentu ke depan kelas naik kelas 2, kelas 3 dan seterusnya kalian akan hebat, luar biasa. Nah, pagi ini kita akan kalian memperhatikan ini gambar di depan ini karena ibu ini contoh-contoh gambar yang berjudul dalam tema kita yaitu anggota keluarga dan kita saling menghormati dan menyayangi. Ini gambar yang di sini ini adalah Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi akan anak-anak. Dia luar biasa. Tuhan mengasihi anak-anak. Dia mengasihi saya. Dia mengasihi Yohanes, Budi, semua dia mengasihi anak-anak. Yesus sayang semua. Siapa yang tahu lagu ini? Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Luar biasa lagu itu. Mungkin di sekolah minggu kalian bisa belajar lagu-lagu ini. Ada toh? Ya pasti ada. Karena kalau siapa yang biasa sekolah minggu, berarti dia bisa tahu. Dia bisa tahu lagu ini. Dan Yesus sayang salah satunya, Yesus sayang dalam keluarga ini salah satu contohnya. Yang ini, ya di sini Tuhan Yesus bersama dengan keluarga, lagi saling bercakap-cakap dengan keluarga, saling mengasihi. Jadi kalau seandainya di dalam keluarga itu, kalau kita sebagai anak-anak, mungkin dalam keluarga kita selalu datang kepada Tuhan. Kita selalu berkumpul untuk
berdoa atau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ini pasti Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ini soal gambar saja, tapi kita tidak tahu Tuhan ada. Tapi di sini kita bicara, pasti Tuhan ada ya di sini. Ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan keluarga untuk ada keluarga untuk saling bercakap-cakap. Nah, yang di sini Ibu kasih contoh bermain bersama teman. Ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya yaitu seorang anak yang sedang memegang parang dan dua orang yang sedang ini, satu perempuan yang sedang memegang boneka, yang satunya sedang mengambilnya. Nah, ini salah satu contoh sikap yang apa saling apa? Menolong. Ya, luar biasa. Luar biasa. Makasih kita semua. Tepuk semangat dulu. Sangat luar biasa. Jadi kita dalam kelompok bermain bersama-sama di dalam lingkungan rumah, di lingkungan kita harus saling membagi barang atau apa yang kita miliki, kita harus membagi di teman-teman kita. Tidak boleh pelit terhadap teman-teman kita. Kita harus saling membantu. Misalnya teman kita jatuh, apa tindakan kita? Menolong. Misalnya teman satu hilang barang, apa tindakan kita? Membantu mencarinya. Kalau teman kita lagi menangis, apa tindakan kita? Teman kita lagi menangis, kau pergi untuk mencukupi utama menangis, atau kalian pergi ini untuk memberitahunya supaya dia menangis. Kita harus menyayangi teman itu. Ya benar ini. Apa? Ya, semua saling menolong, saling memperhatikan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ya, sekarang Ibu mau lihat, kita semua mau membaca. Ibu yang membaca Alkitab kita, karena pelajaran kita hari ini mengandung ada dalam firman Tuhan, keluargaku hidup rukun. Kita bisa melihat dalam Mazmur ya. Di sini semua tahu membaca kan? Tahu. Ya. Dan dalam Mazmur 133 semua ada bawa pena? Ya, semua tulis ya. Semua tulis. Dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Tahu tulis begini, Mazmur. Ayat 1 sampai dengan 3. Tulis. Tidak ada buku. Bagi-bagi. Ya sudah, tidak ada. Ya. Tulis saja. Ya, sudah. Tulis saja. Tidak apa-apa yang ini. 133 ya, Ibu baca Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3 ya.
Sudah. Ya, tentunya seperti ini. Ayat 1 saja. Sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau saudara-saudara diam di dalam rukun. Ya, sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Ya, diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Bersama. Ya, ini Mazmur 133 ayat 1 berbunyi, sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, itu menjadi ayat pegangan bagi kita ya. Ya, nanti pergi di rumah, kalian harus belajar hafal ini. Itu PR buat kalian ya. Nah, yang menjadi untuk kita, kalian senang dengan pelajaran itu atau tidak? Ya, luar biasa. Refleksi kita hari ini, yaitu ibu mau sampaikan anak-anak itu, ibu sangat senang melihat semangat kalian. Kalian terlalu semangat, luar biasa kalian semangat. Ada semangat dalam pelajaran kita, agar kita bahwa hidup rukun dalam keluarga itu saling penting ya, sangat penting. Agar kita semua anggota keluarga merasa bahagia, damai, dan saling menyayangi. Nah, saling menyayangi. Nah, tidak bertengkar, menghormati orang tua, berbagi tugas. Nah, ada juga kita harus saling. Ibu berharap setelah belajar tema ini kita menerapkan sikap rukun dan penuh kasih sayang terhadap di sekolah, dan bukan hanya di sekolah tapi di rumah, dan anak-anak baik taat penuh dengan kasih terhadap orang tua. Kita harus saling taat dan kasih terhadap orang tua. Ya, agar supaya apa yang kita pelajari hari ini, yaitu kita harus saling menghormati, menghargai antara sesama kita, agar hidup kita menjadi baik ke depan. Ibu mau supaya hidup kita menjadi baik ke depan. Nah, jadi anak-anak, kalau kita punya masalah saat kita belajar, jangan takut. Kita jangan takut. Nah, kita pikir soalnya, solusinya coba agar supaya kita menjadi anak-anak semakin bijak, kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan terhadap keluarga, terutama terhadap apa? Tuhan. Itu yang ibu mau gitu. Jadi dalam keluarga, jadi tema yang ibu sudah bawakan tadi, mengajarkan supaya kita harus hidup keluarga dengan rukun. Keluargaku hidup dengan rukun. Rukun berarti bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati. Dan terutama kita itu anggota keluargaku, itu kita harus ingat anggota keluarga kita sama-sama saling berbagi, saling bertukar pendapat antara keluarga kita dengan sesama kita, dengan anggota dan tetangga kita semua, itu saling menghormati. Jadi kita harus apa yang ibu sudah bagikan hari ini, kita harus mengerti. Ya, sekarang kita menutup ibadat. Kita harus saling menghormati. Jadi ibu pikir supaya
kita semua anak-anak yang di sini dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 ini, Ibu berharap supaya kita semua membaca, kita semua hafal itu di dalam hati kita di rumah. Kita mengerti, sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dengan dalam rukun. Dia bersama dalam rukun dalam keluarga. Ya? Masih semangat? Masih. Oh, luar biasa. Kita akan menyanyi lagi satu lagu. Kita menyanyi satu lagu untuk penutup kita. Kita menyanyi lagu. Ibu akan ajarkan satu lagu. Tapi kalian ikuti di belakangnya kan. Sungguh alangkah, ikut-ikut saja ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya biar saudara semua hidup rukun bersama. Tahu? Ya, ikuti saja. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Nah, singkat-singkat saja, jangan panjang-panjang. Itu nanti kalian hafal menyanyi-nyanyi saja, supaya menjadi pegangan buat kalian yang masih kelas 2 ini ya. Kalian nanti sampai kelas 3 SMP, SMA nanti kalau orang tua bicara panggil apa, kalian harus ikuti karena kita sudah belajar tentang hidup rukun dalam keluarga, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati dalam keluarga. Ya, nanti kalau ibu dengar mungkin ada Yohanes yang bilang, oh, saya lagi berkelahi dengan keluarga. Oh, berarti itu bukan anak yang rukun. Tidak. Kalau anak yang rukun harus dengar-dengaran sama orang tua. Ya, siapa yang bisa maju ke depan untuk menghafal Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3? Ayo, ibu akan berikan aplaus. Kalau semua kita harus sama-sama melihat di papan tulis, kita akan bersama-sama membaca Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara manusia bersama dalam rukun. Ya, sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Ya, luar biasa. Kita semua hidup ya. Ibu mengajak kita semua berdiri dulu karena mungkin sudah capek. Ya, semua kita berdiri dulu. Kita saling berhadapan. Berhadapan ya. Ya, berhadapan. Kayak begini, Bu. Berhadapan. Ya. Berhadapan. Nah, begitu. Ya. Ya, gitu berhadapan. Ya. Kamu berhadapan ya, tidak apa-apa berhadapannya. Berhadapan yang penting berhadapan ya. Ya. Teman-teman, nanti kalian bilang sama teman-teman kita bisa hidup saling rukun antara satu dengan yang lain. Bisa bicara dengan temannya, kamu juga bicara sama temannya. Ya, 1, 2, 3. Kita harus saling hidup rukun antara satu dan yang lain. 1, 2, 3. Kita harus saling hidup rukun antara satu dan lain. Ya, cepat. Ya, jadi tadi kan kita sudah memperhatikan gambar-gambar yang di atas. Kita sudah hafal Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah kan? Ya, sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan
apa yang kalian sudah tulis. Mungkin salah satu teman bisa maju ke depan untuk membacakan. Salah satu teman yang bisa membacakan di depan itu akan memberikan hapus. Membaca Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Berani maju. Ya, berdiri. Ya, silakan langsung maju. Tepuk tangan buat Tuhan. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Siapa lagi? Ya, maju. Mazmur ayat 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh Allah yang baikkan sama saudara-saudara dia dalam malam. Tepuk tangan. Siapa lagi? Perempuan satu. Nanti lagi terakhir. Ya. Baiknya kalau saudara-saudara bersama dalam tubuh. Tepuk tangan buat dia. Yohanes. Suara kasih besar ya. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Ya. Semuanya pintar-pintar ya. Sudah membaca, sudah bisa membaca, sudah bisa, kita bisa saling tangkap materi yang ada ya. Kita sudah bisa tangkap ya. Sekarang apa yang Ibu ajarkan tadi mungkin kita sudah mengerti bersama-sama. Kita bisa tadi kita sudah bersama-sama. Jadi misalnya kalau kita hidup dalam keluarga, dalam berteman, kita harus saling berbagi juga ya. Kita saling berbagi makanan. Misalnya teman yang tidak punya makanan, kita harus memberikan. Semangat lagi lapar, saat ini lagi lapar, aduh sama minta makan, kamu mau kasih kan? Harus memberi dia makan, harus saling berbagi mainan, harus saling berbagi. Karena Tuhan ingin kita harus saling hidup rukun bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan izinkan kita harus saling berbagi. Di sini gambar Tuhan mengasihi anak-anak. Karena dia mengasihi anak-anak itu adalah milik Tuhan, karena Tuhan harus saling menyayangi. Kita saling menyayangi anak-anak. Dia saling ngasih anak-anak. Oh, anak ini baik. Datang di sini sudah. Dia mengasihi. Oh, anak ini tidak baik. Anak-anak ini suka marah. Oh, tidak baik. Tidak usah. Kalau anak-anak yang suka mengasihi, berbagi, berarti dia mengasihi akan dia. Ini dia datang dekat dengan Tuhan. Karena anak-anak ini baik. Anak-anak ini hidup rukun dengan teman-temannya. Bersama dengan keluarga. Orang tua, dengan orang tua kita harus saling mendengar akan perintahnya. Kita harus mendengarkan perintahnya. Kita tidak boleh membantah, tidak boleh marah-marah dengan orang tua karena umur pendek. Kita umur pendek berarti kita umur pendek berarti kita tidak hidup lama-lama. Umur pendek, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi kita juga menghormati orang tua.
bisa saling menjaga, memelihara, dan menghormati akan sesama, teman, keluarga, dan orang lain yang di luar sana. Itu kalian harus saling itu. Jangan melihat orang lain dan muka cemberut. Kata muka cemberut kan tidak tahu. Muka cemberut, oh itu tidak boleh berteman dengan saya, tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus berteman antara orang lain juga. Jangan pandang orang lain musuh kamu, tidak boleh. Tidak boleh memandang orang lain sebagai musuh kalian ya. Jadi semua senang dengan pelajaran yang Ibu sampaikan kan tidak? Senang. Senang berarti kita harus lakukan apa yang kita Ibu sudah sampaikan hari ini. Ibu sudah sampaikan hari ini ya. Kita harus materi yang kita pelajari hari ini yaitu keluargaku hidup rukun dan saling menghormati dan menyayangi antara anggota keluarga dan teman atau orang lain. Kita akan menutup, kita pulang, kita akan berdoa, ikuti Ibu berdoa dan kita pulang. Semuanya berdiri. Beri salam kepada, kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita belajar. Bagi kami agar supaya kami melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, beri salam. Selamat siang anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Silakan.